Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang karenanya tak terhitung jumlahnya. Salah satunya napas dan kesehatan yang kita nikmati hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah daftar dan baru partisipasi pada webinar hari ini. Sebelum kita mulai rangkaian acaranya, izinkan saya memperkenalkan Startup Borneo Foundation, itu sebuah lembaga yang menjadi wadah kolaborasi dan menaungi para pelaku industri startup di Kalimantan, yang bertujuan untuk membangun generasi masa depan yang siap memasuki era digital. Tujuan Startup Borneo didirikan untuk menciptakan komunitas startup terbesar di Kalimantan yang saling membantu dan tumbuh bersama demi kemajuan ekonomi regional. Startup Borneo senantiasa mengadakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan networking, skill, serta scale up startup yang ada di Kalimantan. Dengan semangat itu, kami mengundang teman-teman startup di luar sana untuk bisa bergabung. Bagi kawan-kawan yang ingin tahu lebih banyak tentang Startup Borneo, bisa klik ya di startupborneo.id. Perkenalkan saya Adam Nugraha yang akan memandu acara webinar malam ini. Di mana Startup Borneo bekerjasama dengan ACT Kalsel malam ini melaksanakan kegiatan sharing session ya. Ini khusus diadakan untuk mengisi waktu luang kawan-kawan semua agar dapat ilmu baru di tengah kampanye di rumah aja dan bersama melawan corona. Karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita. Jadi kalau kawan-kawan kita akan temani insya Allah sampai tanggal 16 April ya, artinya hari ini. Hari ini adalah terakhir sesi kedua. Jadi malam ini webinar penutup dan besok kita akan mulai lagi dengan sesi ketiga. Nah, nanti akan akan s.id/Startup Borneo. Nah, nanti donasi akan kita salurkan melalui ACT Kalsel untuk kepentingan penanganan corona yang sedang nanti digunakan untuk membeli APD ya, untuk tenaga medis yang jadi garda terdepan kita dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Nah, pada webinar malam ini kita sudah kedatangan salah satu expert juga di seller online ya, pedagang online. Dia adalah seorang rekan saya dulu waktu saya masih jadi pengurus ya. Sebelumnya saya juga kenalkan, saya sebelumnya adalah ketua kampus Sopi Banjarmasin, tapi baru paripurna kemarin. Nah, waktu itu Daniar posisinya adalah humas ya, humas. Nah, makanya tulisannya humas, sedangkan posisi yang baru ini sebagai admin Benar. eksekutif ya. Jadi Daniar ganti posisi. Nah, dan selain itu Daniar juga aktif jualan online ya, berbagai produk-produk khas Banjar. Mungkin nanti bisa sambil diceritakan juga Daniar ya. Ya, benar. Segera kita mulai ya. Daniar udah siap? Siap dong. Oke, silahkan waktu dan tempat kami serahkan ya. Silahkan dimulai Daniar. Ya. Baiklah, aku mulai ya materi pada hari ini. Aku bawakan materi tentang keuntungan berbisnis lewat e-commerce. Mungkin kata e-commerce masih agak asing di beberapa telinga masyarakat. Tapi kalau udah dengar kata Shopee, Tokopedia, Bukalapak, mungkin sudah agak asing gitu ya. Mungkin pada, oh Shopee, oh Tokopedia, oh Bukalapak gitu.
Mungkin orang-orang pada tahu dari iklan yang ada di televisi, dari media sosial, di mana mereka pihak e-commerce memasarkan aplikasinya. Oke, bentar-bentar. Niar masih terkonek? Connect bentar menyiapkan materi. Oke. Sambil pemateri menyiapkan materi ya. Oke. Nah, ini udah terlihat. Ya, ini materi kita hari ini. Oke, aku lanjut ya. Ya. Di mana setiap e-commerce tadi punya beberapa anggaplah senjata buat narik para mangsanya tuh. Mungkin kalian sudah pernah lihat iklan-iklan seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak di televisi. Mereka nayangin tentang senjata mereka seperti program gratis ongkir, program cashback, program buy one get one, flash sale, dan semacamnya. Pastinya tentunya para e-commerce tersebut memasarkan aplikasinya dengan senjata-senjata tersebut untuk menarik para pembeli, para peminat buat pakai aplikasi mereka. Apalagi di tengah pandemi corona seperti ini, yang semua kegiatan dilakukan serba dari rumah, para e-commerce makin gencar tuh melakukan promonya di media sosial maupun iklan. Nah, terus apa sih keuntungan bagi kita? Pastinya banyak banget tuh keuntungan bagi kita. Tapi dilihat dari sisi mananya dulu. Kalau kita lihat sebagai pembeli, kita untung dan tapinya pasti kita bakal untung dan rugi juga. Yaitu semakin gencarnya kita belanja, semakin jebol tuh dompet kita. Tapi kalau kita lihat dari sisi penjual, kita bisa nyiptain bisnis baru. Dan pastinya dengan menggunakan bantuan e-commerce. Kenapa harus e-commerce? Yuk kita lanjut. Pertama, kenapa kita harus pakai e-commerce? Yang pertama yaitu adanya keamanan bertransaksi. Keamanan bertransaksi bukan hanya dibutuhkan oleh pembeli, tapi penjual juga perlu adanya keamanan bertransaksi ini. Karena bukan hanya pembeli yang kena tipu, malah banyak penjual yang juga kena tipu. Mungkin nggak satu atau dua kasus aja yang pernah terjadi kayak penjual kena tipu, seperti kayak bukti transfer palsu, dan sebagainya. Jujur aja, aku sebagai penjual, sebelum pakai e-commerce, aku tuh pakai media sosial juga, dan pernah juga yang ngalamin kena tipu ini. Tuh. Jadi aku senang banget setelah ada e-commerce ini. Gitu. Lanjut, yang kedua yaitu data toko yang tersusun rapi secara otomatis. Dimaksudkan data di sini seperti jumlah stok barang kita, jumlah orderan, pemasukan kita, dan sebagainya itu dalam aplikasi e-commerce tersebut sudah tersusun secara rapi. Jadi kita tuh nggak perlu lagi kayak ngecek satu-satu, kayak ngecek di gudang ini tinggal berapa, terus kita nggak perlu lagi ngecek pemasukan kita hari ini berapa, kita tinggal buka aplikasinya, kita cek
tanggal ini sekian, tanggal ini sekian. Nah, itu tuh bikin kita para penjual lebih ringkas lah gitu. Yang ketiga adalah search engine. Menurutku ini keuntungan yang paling besar perannya. Kenapa aku bilang ini perannya paling besar? Karena kalau kita jual di medsos itu, kalau kita masarin produk, biasanya kalau pembeli kita nyari itu bakal susah nemuin produk kita, kecuali kita pakai hashtag nama barang kita, baru tuh para pembeli gampang nemuin barang kita. Beda lagi kalau di e-commerce, pembeli bisa search nama produk dan bakal muncul pilihan-pilihan produk yang sama. Itu tuh yang bikin gampang daripada kita berjualan lewat medsos. Menurutku ini nih yang paling bermanfaat banget kalau kita jualan di e-commerce. Dan yang aku sukanya lagi, kalau kita bisnis lewat e-commerce, terus saat pembeli kita mencari barang kita lewat Google, barang yang bakal mereka cari lewat Google, itu bakal muncul di beranda Google, barang-barang yang ada di beberapa e-commerce. Jadi kayak misalnya mereka nyari botol plastik, dan mereka jual botol plastik. Nah, di Google bakal muncul tuh Shopee botol plastik dengan harga segini, dari Tokopedia segini, Bukalapak segini. Nah, itu tuh manfaat banget buat masarin produk kita selain lewat aplikasi. Dan yang pastinya, yang paling sangat bermanfaat kalau kita berbisnis lewat e-commerce, yaitu keuntungan yang paling aku suka, yaitu sambil rebahan orderan masuk terus. Masa sih kok bisa? Kan masa sih dengan rebahan, bahkan dengan tidur pun orderan masuk terus? Itu salah satu manfaat dari e-commerce. Caranya gimana? Kok bisa gitu? Kita lanjut. Yang pertama, karena e-commerce-nya yang gencar promosi. Pasti kita sering banget lihat kayak iklan di TV, kayak mereka mengeluarkan iklan-iklan yang benar-benar ikonik, kayak Tokopedia dengan jargonnya mulai aja dulu, terus kalau Shopee kayak goyang-goyang dapat koin gitu, dan masih banyak lagi. Bahkan ada yang sampai bikin acara konsep segala dan mendatangkan bintang tamu internasional. Mungkin nggak asing ya, mungkin bagi pecinta televisi sudah nonton tuh yang acara Shopee kemarin, yang sampai ngundang artis Korea. Nah, bukan hanya lewat iklan dan acara-acara konser aja tuh mereka memasarkan aplikasinya buat para menarik peminat. Mereka juga mengeluarkan senjata-senjata mereka seperti yang aku sampaikan pertama tadi. Mereka ngeluarin yaitu seperti promo-promo menarik seperti gratis ongkir, cashback, flash sale, dan sebagainya. Nah, promo-promo itu yang perlu kita manfaatin sebagai penjual buat ngelancarin bisnis kita. Jadi jangan kemakan sama promonya buat kita belanja gitu. Jadi kita harus bisa manfaatin keadaan yang ada buat ngelancarin bisnis kita. Pasti karena banyak banget e-commerce yang ada di Indonesia, bukan hanya satu, ada beberapa, bahkan ada puluhan. Jadi bingung, apa sih yang harus aku pilih, e-commerce yang mana nih yang harus aku mulai gitu. Menurut aku pribadi, aku nyaranin kalian buat nyobain e-commerce, semua e-commerce yang ada. Nggak harus semua juga sih, mungkin kayak 2-3 e-commerce. Itu sih menurut kalian, bisa kalian pilih sendiri, kalian mau e-commerce yang mana. Aku pribadi nyobain semua e-commerce, nggak semua sih, tapi aku sudah nyobain lebih dari 3 e-commerce. Meski setiap e-commerce tuh pasti punya senjata yang beda-beda dan punya target pasar yang beda-beda. Maksud target pasar di sini, sepengalaman aku, kalau Shopee itu baik banget
peminatnya itu kayak wanita gitu peminatnya, makanya mereka datengin Ronaldo buat narik peminat para cowoknya, dan mereka ngadain namanya mensel. Nah, itu buat narik para cowoknya, sedangkan Tokopedia malah peminatnya itu banyak cowok. Dan makanya mereka mendatangkan BTS buat narik peminat ceweknya. Nah, jadi setiap e-commerce tuh punya karakteristik pembeli beda-beda. Jadi kalian harus bisa ngelihat pasar juga. Nah, itu tuh penting banget buat perkembangan bisnis kalian. Meski antar e-commerce itu bersaing, di mana persaingan mereka tuh pasti menghasilkan program-program buat narik pembeli mereka. Nah, itu tuh yang perlu kita manfaatin. Program-program mereka yang mereka hasilkan itulah yang perlu kita gunain sebaik mungkin buat ngelancarin bisnis kita gitu. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Apa dengan rebahan aja tinggal upload barang, kita tinggal langsung kejual tuh produk kita? Enggak dong. Tentunya kita harus manfaatin program-program yang telah mereka ciptakan, yaitu pastinya ada banyak promo yang disediakan oleh setiap e-commerce yang ada. Nah, itu tuh yang perlu kita manfaatin, seperti ada Harbolnas, Ramadan Sale, dan sebagainya. Nah, itu tuh yang perlu kita manfaatin buat kelancaran bisnis kita. Jadi kita ikutin promonya seperti kayak waktu Harbolnas, kita juga ngadain flash sale mini-minian di toko kita. Jadi kayak kita adain kayak diskon, terus ada voucher cashback juga. Nah, gitu. Yang kedua, daftarkan tokomu di setiap program yang disediakan e-commerce. Ini penting banget. Di beberapa e-commerce nyediain program-program khusus penjual. Seperti kalau di Shopee itu ada gratis ongkir, ada voucher cashback, kalau di Tokopedia ada power merchant, dan lain-lain. Itu tuh yang perlu kita manfaatin juga buat toko kita, buat masarin toko kita lebih luas lagi. Nah, gitu. Terus yang ketiga yaitu manfaatin fitur yang ada di aplikasi. Balik lagi, di setiap aplikasi e-commerce itu beda-beda juga manfaatnya. Ada fiturnya itu beda-beda juga. Mungkin di beberapa e-commerce ada yang live, ada aplikasi live-nya, terus ada aplikasi feed-nya, ada aplikasi iklan buat ngiklan produk kita dalam aplikasi tersebut, gitu. Itu yang perlu kita manfaatin. Dan kita pakai sesuai kebutuhan toko kita. Terus yang ketiga, yang keempat, cek terus perkembangan tokomu. Ini nih yang penting banget. Ada saatnya bisnis kita tuh naik turun. Jadi kita harus siapin trik-trik gitu buat tetap jaga keseimbangan toko kita, penjualan toko kita. Jadi kalau saat turun grafiknya kita harus ngapain, pada saat naik kita harus ngapain, itu tuh yang perlu diperhatikan banget. Di setiap aplikasi e-commerce sudah disediakan tuh kayak buat para penjual merhatiin grafiknya buat mereka cek terus keadaan tokonya. Terus yang kelima, sediakan stok yang cukup. Ini juga termasuk penting karena di beberapa e-commerce itu bakal ada penilaian penjual buat mereka agar kayak penjual dan pembeli itu sama-sama tidak dirugikan. Misalnya kalau kita ada yang membeli di toko kita, beli barang ini ternyata kita kehabisan stok, tapi kita kehabisan stok, itu tuh bahaya banget. Jadi kita tuh bisa kena, mungkin di beberapa aplikasi tuh kita bisa kena poin penalti, terus power merchant yang dicabut, gratis ongkir dicabut, terus bisa-bisa juga toko kita yang dicabut gitu. Terus yang terakhir, jaga kepercayaan pembeli dengan kualitas barang dan kualitas packing yang aman. Ini sih yang paling penting juga biar kita dapat kepercayaan pembeli dan pembeli bisa beli barang kita lagi di toko kita lagi gitu.
menurut aku iklan terbaik itu adalah iklan yang dari mulut ke mulut. Jadi misalnya kayak teman kita mau beli masker nih, masker di sini bagus gak ya? Terus ternyata teman kita juga sudah beli. Ih, di sini bagus nih, kamu perlu coba. Jadi itu tuh penting banget. Jadi kayak mereka tuh, oh iya di sini bagus ya. Akhirnya mereka beli di situ juga. Jadi itu yang paling-paling penting buat jaga kualitas toko kita gitu. Terus kualitas packing yang aman, yaitu agar barang kita yang kita jual sampai ke pembeli dengan aman. Pastinya jualan online itu dikirimnya juga lewat ekspedisi gitu kan. Jadi kita harus benar-benar jaga kualitas barang kita dengan packing yang aman gitu. Dan sekian materi saya. Oke, di sini aku lihat di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Gimana Pak Ketua? Mau langsung dijawab atau gimana dulu nih? Oke, terima kasih Daniel telah menyampaikan materi. Nah, ini ada yang langsung bertanya nih dari Om Edo, Edologi. Nah, itu pertanyaannya kalau jualan di Facebook masuk e-commerce nggak katanya? Silahkan Daniel dijawab. Oke, jualan di Facebook itu masuk e-commerce nggak? Menurut aku jualan di Facebook itu belum masuk e-commerce, tapi masuk media sosial. Nah, itu disambung lagi pertanyaannya oleh Om Edo, produk apa yang timeless untuk dijual di platform e-commerce? Produk apa yang timeless untuk dijual di e-commerce? Timeless itu maksudnya yang nggak perlu banyak Bertahan waktu lama lah ya. gitu kan? Bertahan lama. Nah, Mungkin kalau enggak, kita maksudnya bukan bertahan lama, maksudnya kita nggak perlu banyak waktu tuh gitu untuk mengurus mengurus penjualannya. mungkin yang instan gitu ya maksudnya ya. Ya maksudnya bisa langsung dijual gitu kan, bisa langsung dikirim, nggak makan waktu gitu, nggak ribet. Timeless itu kan maksudnya ya sedikit waktu Hmm, gitu. mungkin bisa kayak fashion, produk fashion gitu ya. Produk fashion, skincare itu tapi kita sebagai bukan sebagai produsennya, tapi kita sebagai distributornya. Mungkin itu lebih kayak timeless gitu, lebih kayak singkat. Nah, kalau yang bertahan lama, tergantung juga sih. Kayak misalnya kalau kita buka di e-commerce, kita bakal melihat di pencarian tuh di paling bawah itu adalah produk-produk yang paling banyak dicari. Dan kalau lihat dari grafik setiap e-commerce yang paling banyak dibeli itu kayak fashion, skincare, itu yang paling banyak dibeli. Jadi karena kalau fashion tuh pasti aja kan dicari barangnya, banyak banget yang butuhin gitu. Kalau skincare juga banyak banget yang butuhin, apalagi skincare bisa juga dipakai cewek sama cowok gitu. Menurut aku sih gitu ya. Ah, itu ada pertanyaan lagi, dan ya tadi udah selesai ya. Ya sudah Ada selesai. pertanyaan lagi dari Mak Rara. Apa sih yang masih niat dijualan di apa sih yang masih niat jualan di kondisi sekarang rata-rata sepi order? Nah, Nah, ini kadang-kadang pasti ada aja yang kayak
sepi orderan tuh pasti ada aja gitu. Apa sih yang bikin niat jualan gitu? Yang pertama karena mungkin aku gabung di komunitas yang isinya para penjual, jadi kayak mereka kalau upload kayak, iya aku laris segini nih, kayak, kok mereka laris terus sih, sedangkan jualan aku tuh sepi, jadi kayak semangat lagi kayak buat ayo laris bareng aku, ayo laris gitu. Terus yang kedua sih kayak keinginan punya pemasukan sendiri, itu sih yang niat kedua aku yang bikin aku niat jualan terus. Itu mungkin niat per orang itu beda-beda ya, tergantung situasinya juga. Ini ada pertanyaan dari Arif. Arif mau dibacakan atau berbicara langsung ya? Silahkan Arif. Langsung disampaikan aja. Iya. Seharusnya Arif loh moderator hari ini, tapi sesuatu Iya. lain hal diserahkan ke saya nih. Ngenalinnya ke Silahkan aku Red. katanya Bang Arif nih, moderatornya. Silahkan Red. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada Daniar, Assalamualaikumnya. Hai Daniar ya, Daniar. Besok tanggal berapa Daniar? Tanggal 17. Ada apa dengan tanggal 17 April? Selamat ulang tahun lah. Iya. Wow, jadi yang pertama nih. Jadi yang pertama mengucapkan tuh. Mau bertanya Daniar, bagaimana cara meningkatkan penjualan produk di e-commerce khususnya di Shopee? Terima kasih. Ya, alhamdulillah nanyanya di Shopee ya. Kalau aplikasi lain aku kurang ilmunya, jadi alhamdulillah tanya di Shopee. Jadi cara meningkatkan penjualan produk di e-commerce khususnya di Shopee. Yang pertama, yang pertama itu memahamin apa pasar produk kita, kayak tujuan produk kita tuh kemana itu. Yang kedua, kita manfaatin fitur-fitur yang ada di Shopee pastinya. Kayak misalnya iklanku ada 2, iklan produk serupa sama iklanku. Terus ada Shopee Live, itu perlu banget dimanfaatin buat masarin produk. Apalagi di Shopee sekarang ada kompetisi Shopee Live. Jadi kayak hadiahnya 1 miliar, juara 1 dapat 125 juta dan sebagainya. Itu perlu banget dimanfaatin. Jadi sekalian di live tuh kita sematin kayak voucher toko kita gitu. Terus kayak sambil jelasin kayak kita lagi ada flash sale nih, kita ada potongan, kita ada voucher cashback, itu perlu banget. Terus yang ketiga, kita juga bisa pakai fitur Shopee Feed gitu. Shopee Feed ini sama aja kayak kita ngupload foto di Instagram. Jadi kayak kita upload foto produk kita sambil nampilin voucher kita, sambil nampilin produk kita, dan pakai hashtag yang lagi booming, yang lagi trending, itu juga bisa naikin produk kita, jadi orang-orang pada mampir ke toko kita. Terus untuk iklan yang low budget, jadi kayak bagi kita yang baru-baru mulai, itu bisa pakai naikkan produk kita. Jadi setiap 4 jam sekali kita bisa naikkan sekaligus 5 produk. Mungkin itu dulu sebagai kayak tahapan awal buat naikin produk kita, buat cara meningkatkan penjualan kita gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Om Iqbal. Mbak Daniar mau nanya, saya ada toko di Shopee, namun lama nggak dikerjakan, dan akhirnya di email itu produk disembunyikan, tapi disuruh buka lagi tokonya. Bagaimana itu Mbak ya? Kalau buka toko lagi apakah bisa? Terus misalkan bisa, produk yang awalnya tas itu mau ganti produk lain, apakah bisa? Oke, silahkan Daniar dijawab. Jadi
ini lama nggak buka atau nggak jual di Shopee gitu ya. Terus mau buka lagi tokonya dan mau ganti produk gitu ya. Ya. Jadi bisa aja sih buka lagi tokonya. Kalau mau ganti produk tuh bisa banget, tapi yaitu mungkin kita hapus dulu produk yang sebelumnya atau diarsipkan. Jadi kita upload lagi produk yang baru mau kita jual. Kecuali kalau kasusnya dalam misalnya produk yang sebelumnya yang sudah disembunyikan itu sudah misalnya ada laku kayak 2 dan sudah ada kayak penilaiannya, dan kalian mau ganti produk yang sudah ada penilaiannya itu dengan produk yang baru, itu hati-hati bakal kena banned, bakal kena blokir. Aku juga pernah ngalamin yang hal kayak gitu. Jadi itu tuh benar-benar ketat banget di Shopee. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati dan liatin tahap-tahap awal, langkah-langkahnya buat ngamanin toko kalian gitu. Mungkin kalau kurang puas bisa lagi ditanyain. Oke. Daniar masih terhubung? Masih. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Ya, Ini jadi ini satu dari persatu. Mungkin aku jawab lagi dari pertanyaan dari Kak Iqbal dulu. Jadi Oke, satu persatu lanjutkan. diarsip produk lama ya. Kalau mau sekaligus itu bisa lewat Shopee Seller Center, kalian bisa buka lewat web, itu bisa sekaligus. Jadi kalian juga bisa ngupload sekaligus, bisa ngapus sekaligus gitu. Jadi lebih gampang daripada lewat aplikasi. Oke, lanjut Pak Ketua. Oke, ini ada dari Om Edo lagi nih. Gimana caranya biar produk atau lapak kita bisa muncul di beranda utama di Shopee Apps? Biar muncul yang mungkin pakai iklanku, tapi aku juga pernah ngalamin pakai iklan yang low budget kayak naikkan produk kita itu bisa masuk ke beranda utama. Itu pernah ngalamin beberapa kali masuk ke beranda utama di Shopee Apps. Tapi ini tergantung lagi kepada setiap pembeli. Jadi mereka misalnya nyari barang apa, misalnya mereka sering nyarinya fashion. Sedangkan kita misalnya jual masker, itu bakal nggak muncul di beranda apps mereka karena mereka sebelumnya nyari fashion jadi di beranda apps mereka bakal muncul produk-produk fashion aja, kecuali mereka misalnya nyari masker dan sesuai sama barang kita dan kita pakai iklanku atau naikkan produk, itu bisa berpeluang masuk ke beranda apps Shopee itu. Jadi balik lagi sesuai dengan apa yang dicari pembeli sebelumnya gitu. Oke, itu Om Edo ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Om Iqbal nih. Ya benar Mbak, jadi satu persatu diarsip produk lama ya? Ya, tadi sudah aku Atau jawab. lewat desktop? Udah dijawab ya ini ya? Ya, sudah. Oke. Oke, ini ada dari Arion Prima Benu. Kalau boleh tahu, berapa omset penjualan pian dalam sebulan? Berapa presentasi laba bersihnya? Omset. Aduh, yang pastinya masih di bawah rata-rata lah ya. Dibandingkan Pak Adam nih, dibandingkan Pak Ketua ini masih jauh gitu. Karena aku masih terbilang baru jual di e-commerce ini, kayak sekitar 1,5 tahunan. Omset aku, mungkin aku bahasnya 1 bulan terakhir ini aja ya. Omset aku terakhir ini lumayan meningkat karena pandemi ini, lumayan naik 3 kali lipat daripada biasanya, sekitar 3 jutaan.
Kalau biasanya sih kayak lebih kurang dari itu, kayak di bawah 1 juta gitu. Bahkan kadang di bawah 500.000. Itu tergantung dari situasi juga sih gitu. Terus kalau laba bersihnya mungkin nggak pernah ngitung laba bersihnya nih ya. Jadi berapa kira-kira mungkin laba bersihnya 70%-an dari omset aku gitu. Sebagai kayak aja aku jual barang yang ada dari aku ngambil barang dari orang dan ada yang aku produksi sendiri gitu. Dan omset yang lebih besar tuh dari barang yang aku produksi sendiri. Gitu. Lumayan gede ya, 70%. Oke, Om Aryan Primabeno sudah terjawab ya. Masih ada pertanyaan lain? Ini masih terhubung, soalnya videonya kayaknya kameranya. Ya masih terhubung. Sinyalnya lagi. Oke, masih ada pertanyaan lain kawan-kawan? Oh, ada di bawah nih. Dari Rizky Cipta, Ketua FKP Kota Banjarmasin. Kalau tips sukses memulai jualan di Shopee, gimana Kak? Tips suksesnya. Mungkin buat tips suksesnya yang pertama, penting banget kita tuh ngecabang dulu jualan kita, maksudnya ngecabang di sini itu kita jual di Shopee, kita juga masarin produk kita lewat media sosial. Jadi kayak pertama kita jual di media sosial, kayak orang mau beli kayak Kak, bisa kita juga kasih pilihan buat beli di Shopee, kayak Kak dibeli di Shopee aja, lagi ada gratis ongkir gitu. Terus kita juga manfaatin fitur-fitur yang sudah disediakan tadi gitu, yang sudah aku sebutin tadi kayak Shopee Live, Shopee Feed, itu kita harus rutin kayak bikin jadwal gitu. Jadi kita misalnya setiap seminggu kita bikin 3 kali buat nge-live gitu, dan di jam-jam yang lagi emang ramai-ramainya para pembeli gitu. Mungkin lebih jelasnya lagi, bisa dibuka juga seller center. Di situ bakal ada grafik toko kita. Dan di grafik toko kita, di bagian bawahnya itu ada fitur-fitur yang direkomendasiin buat kita pakai buat masarin produk kita. Gitu. Jadi ada flash sale toko saya, terus ada voucher-voucher yang bisa kita buat sendiri untuk pembeli sendiri dan untuk toko kita sendiri. Jadi vouchernya khusus buat dipakai toko kita gitu. Nah, ini tambahan pertanyaannya nih. Ulun ada punya barang terkenal seperti Roto, Presscare, dan sebagainya. Terus gimana caranya bersaing dengan kompetitor yang menjual barang yang sama, khususnya di Shopee, Trims? Yang pertama mungkin kita dilihat dari harga juga. Pertama kita harus bersaing lewat harga. Terus selain bersaing lewat harga, kita juga bisa pakai trik-trik gitu buat jualan di Shopee. Mungkin aku ngasih bocoran satu trik buat laku jualan di Shopee, yaitu kita harus di produk kita, yaitu di satu produk yang kita jual minimal harus ada satu pembeli dengan satu penilaian. Ini minimal, jadi kayak pembeli itu harus bisa ngasih bintang 5 ke kita, plus kalau bisa usahain sama komentar dan foto. Itu jamin kayak pembeli-pembeli yang lain itu bakal kayak gak ragu lagi buat beli barang di kita. Itu tuh trik yang mestinya kita harus lakukan gitu. Jadi kita bisa pakai trik itu buat narik pembeli-pembeli yang lain gitu. Terus kita juga bisa pakai voucher-voucher yang ada, kayak kita juga manfaatin voucher gitu. Jangan kayak pesimis dulu kayak dia tuh sudah banyak banget yang laku, sedangkan aku baru jualan gitu. Belum tentu sih,
karena aku juga ngalamin beberapa kayak barang aku tuh sudah banyak yang jual, tapi aku tetap jual dan masih ada aja yang beli, yaitu dengan satu trik tadi gitu. Itu sih salah satu trik yang menurut aku itu masih pas banget, masih bagus banget buat kita coba kalau jualan di Shopee. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Om Ligo Darmawan nih yang dari Balikpapan. Mau tanya, kira-kira Mbak Daniar bisa melihat top 10 sellernya di Shopee. Artinya mungkin Top 10 yang paling laku nih, seller. produk yang paling laku dari Daniar. Ini barangnya ya, bukan tokonya ya? Barangnya emang banyak ya tokonya? Iya. Kalau barang yang paling banyak laku, top 10 barang itu ada di pencarian bagian bawah, itu ada barang-barang yang sering banget laku. Kita lihat barang-barang apa. Kalau gitu sih, kalau lihat secara keseluruhan mungkin lewat situ. Tapi kalau lebih spesifiknya berapa, kalau yang laku sudah berapa, yang terjual berapa, itu kayaknya nggak ada informasinya gitu ya. Mungkin maksudnya Om Lito ini produknya Berapa? Daniar gitu yang 10 Oh, paling laku produk. apa tuh? Oh, barang aku yang laku, kayak gimana lihatnya, atau aku jelasin produk aku yang paling laku di sini Ya, apa gimana? maksudnya produk Daniar yang sekarang paling laku apa nih? Apalagi kalau bisa top 10-nya bagus lagi. Belum masuk top 10 ya. Mungkin yang paling banyak laku tuh kayak abon ikan haruan. Aku jual 2 jenis abon ikan haruan, dan di sini keduanya juga paling banyak laku. Terus ada juga hand sanitizer pH 0, pH 2,5. Terus ada juga kayak sambal petis khas Banjarbaru. Terus ada juga, ada banyak sih barang aku yang sudah kayak banyak banget laku, gak banyak banget sih, mungkin beberapa yang laku, tapi aku nggak ingat semuanya. Mungkin bisa dicek toko aku, NFC Store di Shopee, bisa lihat langsung, meski tokonya masih sepi gitu, masih lebih ramai toko Pak Ketua lah. Masih jauh dari star seller, itu lebih tepatnya. Sekarang saya bukan Pak Ketua lagi ya. Iya, tetap bagi saya Pak Ketua. Oke, oke. Oke, ini ada dari Arif lagi nih. Mungkin bisa di-share Mbak Daniar bagaimana cara bergabung dengan komunitas kampus Shopee di Banjarmasin. Bagus banget nih pertanyaannya. Jadi, bagi kalian yang mau gabung di komunitas kampus Shopee Banjarmasin, persyaratannya gampang banget. Asal kalian sudah punya toko di Shopee dan menjual minimal satu produk, kalian sudah bisa masuk komunitas kampus Shopee Banjarmasin. Dengan syarat sudah pernah datang ngupe oke atau ngupe reguler gitu. Apa sih ngupe reguler? Ngupe reguler dia ngupe formal dengan rektor. Jadi kalian yang diadain sekarang sih 2 bulan sekali, tapi terundur karena virus corona. Jadi belum ada jadwal buat ngupe reguler. Dan yang kedua ngupe oke ini yang diselenggarain oleh para pengurus gitu. Jadi kalian harus datang, dan bagaimana buat cek jadwalnya, kalian bisa cek di Instagram kampus Shopee Banjarmasin. Di situ bakal jelas jadwal-jadwal ngupe oke dan ngupe reguler gitu. Oke, jadi bagi kawan-kawan mungkin ngupi itu adalah ngumpul-ngumpul pedagang Shopee Wow. gitu ya. Jadi kayak kopdar para seller. Oke, ini juga sudah memasuki jam 9 ya. Karena dan bagi kawan-kawan nih yang masih ada pertanyaan tapi mungkin belum sempat bertanya atau tadi malu-malu, nanti bisa ditanyakan di grup ya, nanti ada Om Arif, jadi bisa
nanti Om Arif yang akan memforward ke Daniar, jadi biar bisa dijawab mungkin secara tertulis gitu ya. Oke, terima kasih Daniar telah jadi pemateri hari ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan semua yang telah berhadir di malam ini ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin ingin berdonasi, nanti bisa hubungi Om Arif, itu ada di grup peserta, atau bisa juga melalui link s.id/startupborneo.id. Donasi ini akan kita salurkan melalui aksi cepat tanggap untuk pembelian alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis yang sekarang sedang berjuang nih jadi garda terdepan kita dalam menghadapi pandemik corona ini. Terima kasih kawan-kawan semua. Nah, besok kita malam ini terakhir ya untuk webinar sesi kedua ini. Jadi kita sudah 2 sesi ini, sudah banyak pemateri mulai dari Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Ibnu Sina, terus banyak pemateri sampai dari Amazon Web Service kemarin ya, ada dari Clue juga, ada dari Telkom juga. Terus banyak kawan-kawan dari Banjarmasin juga seperti Om Arif kemarin kan, terus ada YouTuber juga kayak Om Edo. Nah, di sesi 3 ini besok kita akan dimulai dengan Ustadz Randy Saputra ya. Mungkin bagi yang kawan-kawan sering belajar di Facebook ya, sering mungkin sudah melihat Ustadz Randy bagaimana kiprahnya. Nah, besok beliau akan berbagi jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Itu materinya tentang social planner ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua yang telah berhadir malam ini. Terima kasih juga pemateri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik dari moderator sendiri maupun dari pemateri. Kalau masih ada pertanyaan tadi ya, bisa nanti langsung ditanyakan. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Kita akhiri malam ini dan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.